Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh peserta didik jawatan yang Bapak sayangi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita sudah menjalani suatu ibadah di mana ibadah ini menjanjikan kita kembali fitri. Nah, mungkin kita sudah tahu bahwa Ramadan itu ada 3 fase. Fase pertama, 10 hari pertama disebut dengan fase rahmah, turunnya rahmat Allah. Yang kedua, fase maghfirah, keampunan. Yang ketiga, ifkun minan nar. Anak-anak yang Bapak sayangi, tadi Bapak mengutip ayat dalam surat Al-Baqarah yang mengajak seluruh orang yang beriman. Sekali lagi yang diajak adalah orang yang beriman. Siapa orang beriman? Yang percaya kepada hari akhir, kepada hisab, kepada pembalasan, kepada reward. Itu yang dipanggil oleh Allah. Mereka diajak untuk berpuasa sebagaimana orang terdahulu diwajibkan juga untuk berpuasa. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat manusia itu yang beriman itu menjadi takwa. Orang yang takut kepada Allah pada saat sendiri dan pada saat bersama. Takut kepada kontrol Allah, bukan kontrol manusia. Itulah hakikat daripada puasa. Anak Bapak yang Bapak sayangi, serta teman-teman yang saya hormati, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan semacam tausiah. Walaupun tausiah itu saya bukan berada di haknya, tetapi dalam Islam, semua orang Islam wajib menyampaikan yang hak. Belum dituntut dia sempurnakah dia di sana, tidak dituntut. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, inilah saya akan mencoba menyampaikan pada saat ini. Banyak orang berpuasa, kata Rasulullah SAW, berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Nah, kenapa itu sampai terjadi? Ya, karena mereka tidak mendasari kerjanya dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Rasul. Jadi apa saja pekerjaan yang akan kita laksanakan, itu ada step-stepnya yang akan mengakibatkan hasil dari pekerjaan itu jadi optimal. Luar biasa. Allah memberikan kesempatan kepada semua orang. Apakah orang itu orang miskin, orang kaya, orang berpangkat, orang gede, orang kecil. Allah yang menilai. Puasa buat aku, kata Allah. Luar biasa. Bahkan Rasul mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Artinya apa? Barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman
keikhlasan dan penuh perhitungan, ihtisaban, niscaya Allah nanti akan mengampunkan semua dosanya bagaikan bayi baru lahir. Nah, bagaimana mendapatkan ampunan yang sedemikian besar? Allah memberikan keistimewaan ibadat dalam bulan suci ini yang tadi nilainya sunnah dijadikan wajib, yang nilainya wajib dilipat gandakan. Bahkan ada satu malam yang banyak yang bilang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau didapat oleh yang berpuasa, maka nilainya melebihi 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Setiap hari kita melaksanakan satu ibadah, nilainya dilipat gandakan. Ada yang bilang 70 kali, ada yang bilang 700 kali. Walau yang jelas, kita selesai Ramadan akan mendapatkan yang namanya fitri. Mendapatkan kemenangan, itulah bulan Syawal. Nah, di sini Bapak ingin mengajak kita mencoba, para mufassirin mengatakan wa ihtisaban, penuh perhitungan. Jadi orang berpuasa hitungannya jelimet. Dia tidak mau mengabaikan detik demi detik, menit demi menit berlalu. Apa saja yang baik dia akan kerjakan. Atau membantu orang tua, menimba ilmu agama, membaca Al-Quran. Coba bayangkan, Allah akan melimpahkan, mengkali lipatkan pahalanya membaca Al-Quran. Satu ayat, satu surah, satu juz, bahkan khatam Al-Quran 30 juz. Apakah dinilai dengan satu ayat? Tidak. Satu huruf kita membaca Allah kali. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Itulah perhitungan orang yang beriman. Diingatkan Rasul supaya puasa kita itu bermanfaat, ya, mempunyai target-target yang harus kita dapatkan. Apakah semua kita bisa mendapatkannya? Jawabannya bisa. Karena kontrol ada pada diri masing-masing. Kita mulai dengan niat puasa lillahi ta'ala, bukan karena mengambil hati orang tua, mengambil hati guru. Tidak. Ini perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh luar biasa. Makanya Allah bilang fase-fase itu harus kita lewatin. Kenapa ada fase-fase begitu? Karena ada manfaat-manfaat di sana. Sampai irkun minan nar, ya, membakar dosa. Usia manusia rata-rata berapa? Rasulullah SAW punya usia 63 tahun. Ibadah luar biasa. Para sahabat juga. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Rahman, Penyayang, Maha Rahim. Kita yang lemah ini bisa mendapatkan sesuatu yang pada prinsipnya dalam hidup, kalau kita hidup 100 tahun saja kita beribadah, belum bisa. Tapi untuk hamba-hambanya yang
mengharapkan ridha Allah, hanya patuh pada Allah, maka Allah memberikan satu malam di mana pada malam itu orang yang ikhlas berpuasa, berbuat, membaca Al-Quran, maka Allah akan balas yang dengan balasan yang tak terhingga. Bayangkan saja, bagaikan bayi yang berlahir. Nah, itulah yang ingin Bapak sampaikan. Jadi kita berpuasa jangan seperti puasanya yang hanya mendapatkan haus dan lapar. Jadi kita harus ikutin tata caranya. Kita mulai dengan ikhlas. Kita kerjakan segala sesuatu dengan ikhlas dari hal-hal kecil. Dan nilainya luar biasa. Masya Allah. Bersedekah. Sedekah yang ikhlas. 1 rupiah bisa mengalahkan 1 miliar jika niat di hatinya berbeda. Mengajak kebaikan, sekali mengajak, nilainya luar biasa. Orang yang mendengarkan ini seperti anak-anak Bapak sekalian, berbuat dengan ikhlas setelah mendengar tausiah Bapak ini, kalian ikhlas mengerjakan sesuatu, membantu orang, bersedekah. Pak, kami kan belum orang kaya. Sedekah itu kan banyak. Tidak. Allah Maha Adil. Tegur, bersalaman, senyum, itu sedekah. Yang dinilai bukan quantity, tetapi quality. Jadi dalam Islam, ikhlas itu adalah kualitas. Setiap pekerjaan, perbuatan, perkataan orang Islam yang beriman itu luar biasa. Allah memberikan reward, tidak sia-sia. Katakanlah, walaupun hanya 1 ayat, ajaklah teman, ajak saudara untuk selalu sholat sunnah, sholat wajib. Ajak mereka membaca Al-Quran. Bapak sudah bilang tadi bahwa membaca Al-Quran itu fadilahnya luar biasa. Al-Quran, bagi mereka yang baca Al-Quran itu nanti di padang mahsyar mendapat syafaat. Kita akan dilindungi. Syafaat itu melindungi. Pada saat orang butuh perlindungan, Al-Quran datang. Iya Rob, mereka ini selalu baca Al-Quran, selalu baca firman-Mu, maka bebaskanlah dia dengan kesulitan mereka. Luar biasa. Jadi sesuatu yang kita laksanakan dalam bulan puasa, nilainya luar biasa. Jangan sampai kita abaikan. Makanya kedatangan bulan Ramadan itu dirindui. Marhaban ya Ramadan. Sungguh Ramadan bukan membuat kita sakit, Ramadan membuat kita kuat. Tahukah kalian semua, perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Artinya apakah umat Islam itu lemah? Tidak. Umat Islam yang ikhlas melaksanakan segala perintah Allah kuat. 300 orang lawan 3.000 pasukan kafir. Tapi karena yang 300 ikhlas segala sesuatu karena Allah, maka kemenangan ada di pihak umat Islam. Ada di pihak orang yang berhitung dengan Allah. Jadi sekarang Bapak mengajak
apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita katakan, apapun yang akan kita rencanakan, dasarilah dengan Al-Quran. Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu pembeda antara yang baik dengan yang jahat. Petunjuknya tidak ambigu, tidak samar, clear. Yang hitam, hitam, yang putih, putih. Itulah Al-Quran. Jadi Bapak mengajak pada bulan Ramadan, ayo kita berhitung day by day. Hari ini saya dapat apa? Besok saya akan dapat apa? Setelah Ramadan saya akan, ya Allah, akan lahir kembali. Itulah pesan dari Bapak. Semoga sedikit pesan ini bisa menyelamatkan anak-anak Bapak. Karena Bapak merasa kita satu keluarga. Allah mengingatkan Bapak, ku anfusikum wa ahlikum naran. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dia. Bapak ingin kita terbebas daripada neraka. Satu di antaranya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan dan penuh keikhlasan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jika ada salah itu dari Bapak, tolong dimaafkan. Semoga bisa kita melaksanakan Ramadan tahun ini dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.